Upacara Hari Pahlawan SMA NU Kaplongan 2021. Laporan pemimpin pasukan. Siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing komandan pasukan kembali ke samping pasukan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih. Istirahat. Di depan! Gerak! Pembina upacara oleh Ustadz Ismail. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Pahlawan Rabu 10 November tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Lancang depan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan maju. Jalan. Henti. Gerak. Lapor. Pengibaran bendera sang merah putih siap dikibarkan. Laksanakan. Laksanakan.
Pengibaran bendera sedang dalam proses penyiapan oleh Paskibra SMNU Kaplongan. Pengibaran sangsaka merah putih. Sangsaka telah dikibarkan. Tutup. Formasi. Mulai. Henti. Gerak. Jalan. Henti. Gerak. Nyanyikan lagu Indonesia Kita dipimpin oleh Susilo Pandai. Untuk Bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Ilmu Kaploman, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan guru serta anak-anakku yang sangat saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, Rabu tanggal 10 November 2021, kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Salam dan salam lalu kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu dan guru, anak-anak sekalian, sebelum amanat ini saya lanjutkan, terlebih dahulu saya mohon kepada semuanya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk pahlawan kita, khususnya kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang telah memberikan semangat juang sehingga 10 November ini bisa terjadi dengan hasil yang memuaskan untuk bangsa Indonesia. Bila hadirnya khusus wabillahi.
Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, 10 November merupakan Hari Pahlawan. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Hari ini adalah hari ulang tahun bagi yang ulang tahun. Tapi yang kita bahas adalah 10 November sebagai Hari Pahlawan. 10 November ini 76 tahun yang silam merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaannya. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Tetapi beberapa bulan kemudian pasukan penjajah datang lagi ke Indonesia. Bahkan mereka dengan enaknya, bahkan dengan bahasa yang tidak mereka sadari itu melecehkan bangsa Indonesia. Mereka katakan kepada bangsa Jepang bahwa Jepang harus mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai negara jajahan. Dan ini yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan. Maka di atas usul Jenderal Sudirman kepada Presiden Soekarno untuk mendatangi kantor Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk minta pendapat tentang pernyataan Belanda tersebut, sehingga muncullah resolusi tanggal 22 Oktober yang kita peringati sekarang sebagai Hari Santri Nasional. Dan yang kita sebelumnya menyampaikan adalah untuk PKN. Anak-anak sekalian yang saya cintai, di balik saya itu kita ambil sebuah hikmah. Hikmah adalah semangat juang Indonesia, para patriot, para pahlawan yang siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Setelah tanggal 17 dinyatakan merdeka, maka bagaimanapun juga Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan ini. Mereka berpedoman kepada sebuah maksud yang biasa kita hafalkan. Sebuah maqalah isyariman al-mustahida, merdeka atau mati. Merdeka atau mati adalah ini adalah jaga sebuah dasar dari kita sebagai umat Islam, yaitu sebuah perjuangan pahlawan yang ikhlas dari golongan para santri. Mereka berjuang ikhlas mati demi negara atau mati syahid. Merdeka tadi dengan sebuah maqalah merdeka atau mati bisyarima atau syahid. Santri yang berjuang karena mendapatkan perintah dari Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa dalam radius sekian semuanya wajib atau fardu ain dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari kalangan pesantren Limboyo membawa santri, ratusan santri yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahusani. Dari santri Dek Anyar, ratusan santri yang dipimpin oleh Kiai Haji Bisri Samsuri. Dari santri Tambak Rejo yang dipimpin langsung oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Abdul Wahab membawa pasukannya perang ke medan perang. Dan tidak terkecuali Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga membawa santri dari Kabupaten untuk berperang melawan penjajah yang melecehkan kemerdekaan Indonesia. Ini santri semangat juangnya yang luar biasa tanpa jatuh. Dan alhamdulillah, kemudian pada tahun 2015 ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo menghadiahkan kepada orang-orang NU, kepada santri sebuah hadiah Hari Santri Nasional ditetapkan tanggal 22 Oktober. Inilah berkah perjuangan para kiai, para ulama, sehingga Indonesia bisa dipertahankan kemerdekaannya dan Indonesia bisa dipertahankan khususnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah. Maka sebenarnya penjajahan mereka di sini untuk menghancurkan kembali Islam yang ada di Indonesia. Kini setelah Indonesia merdeka,
Indonesia hanya yang saat itu kuat atau ormas terbesar Islam yaitu NU dan Muhammadiyah. Tetapi ketika Indonesia mengalami reformasi di tahun 98, datang berbagai paham dari kalangan radikalisme. Karena saat itu Indonesia terbuka, maka mereka datang ke Indonesia sehingga di Indonesia sekarang banyak kaum radikalisme yang ada di Indonesia. Hati-hati. Mereka sudah menyiapkan segala-galanya untuk mengantarkan Indonesia sebagai negara khilafah. Atau akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan teks Bung Karno. Pembacaan teks Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing. Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tetangga Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan dan membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.
selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.